Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Dwita Orchid. Semoga video ini bisa memberi manfaat buat teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Nah teman-teman, ini saya kan ada anggrek ya, yang saya tanam di papan pakis, lalu setelah itu saya tempel ke pohon kayu mati. Nah, seperti biasa sebelumnya ini sudah disterilkan, lalu ditanam sekitar ya 7 bulan yang lalu ya. Nah, cuaca kan belakangan ini termasuk ekstrim ya, panas hujan. Jadi si anggrek ini masih mengadaptasi. Nah, jadi ada salah satu di tunas mudanya itu yang busuk. Tidak masalah teman-teman, langsung saja saya potong dan saya beri antrakol fungisida. Itu ya, ada calon tunas baru, tidak masalah. Yang penting kita siram, kita pupuk. Dikenakan air hujan juga pupuk ya. Nanti tergantikan dengan tunas barunya. Nah, selanjutnya ini adalah anggrek seedling yang baru saya beli. Nah ya teman-teman, kalau kita baru beli anggrek, kita harus perhatikan daunnya harus bersih, tidak ada bercak-bercak, terus batangnya juga bersih, lalu kalau bisa akarnya juga kita cek, kita lihat ya. Nah ini contoh ya anggrek sehat. Nah ini juga ini yang kedua ya, ini juga daunnya bagus, batangnya juga bagus. Seperti ini anggreknya ya, ini juga ada akarnya juga yang jalan. Lalu yang ketiga, ini anggrek seedling yang ketiga. Ini si anggrek yang ketiga ini ya, pastinya juga saya sudah cek ya, daunnya bagus, batangnya bagus, lalu akar-akarnya juga sudah gondrong juga ya. Nah ini daunnya ya, tebal-tebal. Nah ini waktu itu ditanamnya di pot kecil ya, itu bukanya susah tapi akhirnya bisa ya, dipencet-pencet, sabar kalau pot kecil. Nah ini akarnya gondrong. Nah jadi si anggrek yang seedling ini kan moss hitamnya cukup banyak ya, tidak banyak dikurangi karena moss hitamnya itu masih melekat kuat di akar, berarti akarnya bagus, akarnya jalan, sudah cukup banyak. Jadi tinggal saya waktu itu langsung rendam di fungisida. Nah berbeda sama seedling yang ini, waktu itu moss hitamnya akarnya tidak melekat kuat, jadi moss hitam yang lepas-lepas dibuang, akarnya digunting-gunting, lalu saya juga langsung rendam di fungisida. Nah jadi anggrek-anggrek ini kemarin sudah saya sterilkan, saya gantung terbalik. Ini kalau cara saya ya, cara saya itu digantung terbalik. Tapi teman-teman tidak harus mengikuti gantung terbalik, yang penting sih menurut saya digantung di bawah matahari ya, sterilkan tuh di bawah matahari untuk mensterilkan akar-akarnya. Karena saya gantung terbalik karena saya mau fokus ke akar. Nah kalau digantung terbalik bedanya, kita harus memperhatikan tunas-tunas barunya apakah ada yang belok-belok. Kalau tunas barunya sudah mulai belok-belok, harus segera digantung normal kembali. Jadi memang harus memperhatikan, ini sudah waktunya untuk digantung normal karena ada tunasnya sudah belok-belok tuh. Ya sudah belok. Jadi ini harus sudah digantung normal. Yang ini ya. Nah, gantung normal seperti ini. Jadi jangan lupa sih, kalau menurut saya lebih bagus itu digantung dulu sebelum ditanam, disterilkan. Digantung normal juga tidak apa-apa kok teman-teman, ditunggu sampai akar baru atau tunas barunya tumbuh, baru setelah itu sudah siap pindah media tanam. Ya, kalau cara-cara ini dijamin anggreknya pasti dia nanti hidup, nggak bermasalah ya, nggak stres mati. Seperti itu ya teman-teman. Nah di video saya yang sebelumnya teman-teman juga bisa lihat ya, saya sudah
pernah di awal-awal video itu cara menanam anggrek yang baru dibeli, itu tutorialnya juga ada, sama intinya seperti ini. Nah ini ya juga, ini anggrek yang tunasnya, yang mamos hitamnya banyak ya. Ini juga sudah saya gantung terbalik. Ini sudah saya gantung normal karena si tunasnya sudah belok-belok, jadi segera harus digantung normal. Seperti ini ya. Kita gantung dulu. Nah, jadi anggrek-anggrek ini sebenarnya sudah saya sterilkan, full rain ya, kena air hujan banyak, nggak masalah, sehat ya akar-akarnya, full rain ya, juga steril dengan full rain ya, di angin-angin gitu ya. Nah ini sebenarnya sudah siap pindah media tanam karena sudah tumbuh akar baru, tunas baru, tapi sayangnya masih belum sempat untuk nanam ya. Jadi nggak apa-apa, bisa digantung saja dulu dan dirawat seperti biasa. Nah jadi ini ya teman-teman, cara saya mensterilkan anggrek-anggrek saya. Nah ini ya digantung terbalik, ini contoh digantung terbalik. Nah ini kebetulan akar barunya sudah kecil, sudah mulai keluar. Nah ya, ini semuanya anggrek-anggrek, ini juga ya, ini yang tunas barunya sudah tumbuh ya. Ini saya waktu itu pasti saya gantung terbalik dulu semua, lalu sudah belok dan digantung normal. Nah ini karena saya cukup banyak waktu, jadi saya sempat untuk gantung terbalik, gantung normal, ganti ini ya. Nah kalau nggak sempat sih langsung aja gantung biasa, nggak apa-apa. Seperti ini ya, ini tadi saya gantung dulu berhubung saya belum ada waktu untuk nanam, atau kadang-kadang saya juga masih belum punya ide mau ditanam di mana, jadi masih saya gantung dulu aman ya. Yang penting ini digantung itu memanfaatkan air hujan, itu juga bentuk pensterilan ya. Nih yang tadi ya digantung-gantung semuanya. Ini saya beli ekor tupai retusa, ini disterilkan ya, belum keluar akar baru, jadi belum bisa dipindah media tanam yang si ekor tupainya ya teman-teman. Ada beberapa ekor tupai yang belum bisa ditanam, masih menunggu. Ada beberapa juga yang sudah waktunya ditanam, sebenarnya sudah akarnya sudah keluar, tapi saya kadang harus berpikir mau ditanam di mana gitu ya, masih cari inspirasi gitu ya. Yang jelas full sun, matahari, full rain, kemarin kehujanan itu sangat menyehatkan untuk anggrek-anggrek yang disterilkan. Jadi intinya bibitnya kita harus benar-benar pilih yang bagus, apalagi pemula ya seperti saya, kuncinya di bibit dulu ya, daunnya, batangnya harus benar-benar dicek, lalu juga akhirnya kondisi akarnya. Karena kalau beberapa anggrek ya, ada beberapa anggrek saya juga yang bibitnya nggak bagus, meskipun disterilkan akhirnya tetap mati. Jadi pembelian bibit itu yang harus diperhatikan. Oh iya, ini saya mau menunjukkan si ekor tupainya nih, ada yang mulai keluar akar barunya, si retusa, tapi masih kecil ya, masih butuh waktu, tapi artinya harus sabar menunggu tumbuhnya akar baru. Nah ini teman-teman, sebenarnya saya memanfaatkan bekas kandang burung, jadi saya kebetulan sekali punya gantungan-gantungan begini ya. Jadi saya bisa manfaatkan untuk gantung-gantung anggrek, terutama yang lagi disterilkan seperti ini ya. Lalu untuk pemupukannya itu rutin sama seperti biasanya ya, untuk anggrek-anggrek yang disterilkan atau anggrek-anggrek biasanya itu juga kan selalu ada rutin pemupukan gitu ya, jadwal pemupukan. Tapi kondisi saya ini, tanaman anggrek saya itu full sun full rain, jadi beda perubahannya untuk pemupukan gitu, fungisida itu beda ya. Ya saya sendiri kenapa full sun full rain, karena kebetulan halaman rumah itu kecil ya, jadi kalau saya tutup sama paparan kok rasanya sumpek gitu ya teman-teman. Jadi saya
berusaha untuk pakai full sun full rain aja gitu. Makanya saya meyakinkan yang teknik steril ya, di apa, dipanaskan seperti ini supaya tujuannya dia kuat panas gitu ya, juga tahan hujan sebenarnya gitu. Tapi ya sejauh ini lumayan sih, anggrek-anggreknya cukup kuat kalau saya perhatikan ya. Beda lagi kalau yang ya, kalau greenhouse, ada greenhouse-nya, ada plastik UV-nya, ada pelindungnya, itu sebenarnya pasti juga sangat bagus ya, dan pasti sistem pemupukannya pun itu berbeda gitu ya, karena ada pelindung ya, tidak terkena hujan gitu dan matahari langsung seperti itu. Pasti beda ya situasi yang kalau lagi musim hujan seperti ini, pasti beda ya, mungkin lebih banyak ke fungisida juga gitu. Tapi kalau saya untuk fungisida juga agak saya pending, kalau hujannya lagi sering seperti ini, fungisidanya nggak sempet malahan. Kalau kemarin masih jarang-jarang hujan, masih sempet konsen ke fungisida ya, itu. Tapi saya mencoba untuk yang organik, saya utamakan yang serba organik dulu. Nah, jadi ini ya teman-teman, anggrek saya yang saya tanam secara full sun full rain ya. Ini sebenarnya ini yang di pot sabut kelapa ya, ini biasanya digantungnya di sisi sebelah, jadi kan gantungan ini ada sebelah bolak-balik gitu ya. Yang ini saya lagi balik ke dalam, ini kan di atasnya ada kanopi supaya dia nggak keguyur hujan terus. Kemarin ini udah sempet keguyur hujan terus, jadi nanti daunnya sudah mulai kuning-kuning ya, ada yang kuning, itu berarti menurut saya pertanda dia sudah agak basah gitu ya. Jadi sudah saya pindahkan, saya balik lagi ke tempat yang di dalam, yang nggak terlalu kena air hujan, cuma tampias aja. Ini karena ini medianya tuh saya beli dari awal tuh medianya moss hitam, jadi kan cukup menyimpan air ya. Nah itu jadi menurut saya kita harus memperhatikan media anggrek itu masing-masing tuh diperhatikan. Nah ini ya, juga ini full rain, full sun. Ini nggak ada kanopinya, jadi dia kehujanan terus. Tapi ini kan nggak ada poros medianya, jadi dihujan-hujanin terus nggak apa-apa. Nah biasanya sih diganti di sebelah sini yang pot sabut kelapa. Ini lagi saya balik dulu dia biar nggak kebanyakan hujan dulu karena medianya ada moss hitamnya. Nah jadi kondisinya menurut saya sih kita harus mengamati, dan itu berbeda-beda ya. Setiap rumah, setiap itu apa namanya, mungkin setiap tempat kita berbeda-beda kondisinya, cara menanam dan sebagainya. Jadi kita tinggal mengadaptasi, menyesuaikan ya. Mesti mikir itu menurut saya bagaimana gitu ya mengatasinya. Nah ini juga ya, yang ini kan ditanamnya pakai pakis batangan gitu ya, pakis yang itu. Nah jadi dia aman gitu, dihujan-hujanin terus karena medianya nggak nyimpan air. Nah gitu, jadi ya harus diperhatikan, masing-masing berbeda-beda.